Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, memperbanyak pujian kepada Allah. Kemudian kita bersyukur dengan hati kita, meyakini bahwasanya segala nikmat, seluruh nikmat datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur dengan anggota badan kita, yakni kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada orang-orang, kepada umat Nabi yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan memperbanyak amal soleh. Kita kerjakan perintah-perintah Allah, baik yang hukumnya sunnah, apalagi yang wajib. Kemudian kita tinggalkan larangannya, baik itu yang makruh apalagi yang haram. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pelajaran tauhid kita diajarkan bagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ada ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini surah Ali Imran ayat 31. Salah satu cara mengenal sunnah beliau dan mengikutinya adalah
membaca sirah beliau. Kita akan mengenal bagaimana akhlak beliau. Kita akan mengenal bagaimana muamalah beliau. Kita akan mengenal bagaimana sikap beliau saat marah, saat sedih, dan bagaimana kepahlawanan beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana fikih, bagaimana ibadah dan yang lainnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, menjelaskan kisah-kisah lebih disukai daripada ilmu teori, karena kisah-kisah lebih ke arah praktek dan implementasi. Salah satu imam yang terkenal, Imam Abu Hanifah, berkata, kisah-kisah keteladanan para ulama dan duduk di majelis mereka lebih aku sukai daripada kebanyakan masalah-masalah, kebanyakan fikih, karena kisah-kisah tersebut berisi tentang adab, berisi tentang tingkah laku mereka untuk bisa diteladani. Di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, halaman 509. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malu sekali kita rasanya jika kita ngaku-ngaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi seumur hidup tidak pernah kita membaca sirahnya, tidak pernah kita membacanya sampai selesai, sampai tamat. Faktanya, buku bisnis, buku politik, buku-buku sukses dunia lainnya, kita telah tamat untuk membacanya. Bahkan berita politik, kita hobi menontonnya seharian. Tetapi kita mengaku cinta Nabi, akan tetapi di rumah kita tidak ada buku-buku sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita duduk mendengarkan kajian tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faktanya, di rak buku kita ada buku sukses dunia, ada buku sukses bisnis dan sukses politik, lengkap sampai kita menamatkannya. Malu sekali kita jika kita ngaku-ngaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya siapa nama anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak hafal, kita tidak tahu sama sekali. Akan tetapi faktanya, nama skuad klub sepak bola, idola-idola manusia yang lainnya, mereka hafal. Sampai-sampai mereka tahu nomor punggungnya, mereka tahu nomor sepatunya dan lain sebagainya. Malu sekali kita rasanya mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah kita berusaha menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faktanya, kita banyak menghafal bait-bait lagu dan puisi. Malu sekali kita rasanya. Kita mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak pernah ke masjid. Ke masjid hanya untuk perayaan-perayaan saja. Faktanya, sangat jarang solat berjamaah di masjid. Bahkan ada yang tidak pernah sama sekali solat berjamaah di masjid. Malu sekali kita rasanya kaum muslimin jika kita mengaku-ngaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu sunnah-sunnah Nabi, padahal sering kita lakukan. Misalnya senyum kepada orang lain, menjenguk orang sakit, membantu orang yang susah, dan memudahkan dalam bermuamalah. Faktanya, tidak ada kita berniat bahwasanya yang kita lakukan itu adalah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak berniat melakukan hal-hal yang baik untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sama sekali pahalanya. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seorang muslim mencintai sang nabi, harus membuktikan kecintaannya tersebut. Bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama,
Kita mempunyai keinginan yang kuat untuk apa? Untuk bisa bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi muslim generasi setelah sahabat, apalagi generasi akhir zaman seperti kita tidaklah punya kesempatan untuk bertemu Nabi lagi. Akan tetapi kita bisa meminta kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di jannahnya, di Jannatul Firdaus. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, kita mentaati beliau, kita menjalankan sunnahnya, kita meninggalkan apa yang beliau larang, dan kita mentaati Nabi sama dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sunnah Nabi pastinya memiliki keistimewaan, pastinya mendapatkan fadilah yang begitu banyak. Kemudian yang ketiga, kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dan kaum muslimin, ketika kita mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita bersalawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melindungi dan merahmati hamba-hambanya yang bersalawat kepada Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, mencintai orang-orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi mencintai para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan keluarganya, maka kita lebih wajib untuk mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, jika kita mengaku cinta Nabi, maka ikutilah akhlaknya. Tidak dipungkiri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat mulia. Firman Allah di dalam surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Salah satu tugas Nabi diutus juga untuk memperbaiki akhlak manusia, menyempurnakan akhlak. Nabi bersabda, "Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian menjaga, mengamalkan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah Al-Qur'an dan hadis-hadisnya. Bukti cinta ini perlu, wajib kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Keluhuran akhlak beliau dapat menjadi standar dasar akhlak yang harus kita miliki. Dengan menunjukkan bukti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak kita bisa dikumpulkan bersamanya di Jannatul Firdaus milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk ke dalam fakta-fakta yang kita bahas tadi. Mari mulai sekarang kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak para sahabat yang beliau cintai. Jika kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, bukan kebahagiaan yang fana, yang semu, hanya sekedar bahagia yang sejenak, yang lewat lalu dilupakan bersama kesedihan yang mungkin menanti, maka ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan
كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana asrif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.